نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita di kitab As-Salah, babnya bab al-mawaqit, jamak dari miqat, yakni waktu-waktu salat. Hadis Aisyah sekarang masuk kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-muallif rahimahullah taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa salat fajar, salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Kemudian ikut salat bersama beliau. Yashhadu yakni menyaksikan, yakni salat bersama beliau, ma'ahu bersama beliau, nisaun para wanita, minal mu'minat dari kaum mukminah, yakni para sahabiat, mutalaffi'atin berselimutkan, bimurutihinna dengan kain murut mereka. Murut itu jama dari al-mard, dia itu kisah mukhattat, kain yang bercorak, ya, seperti kain, sejenis kain sarung gitu yang bercorak, diselimutkan ke badan-badan mereka. Thumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka kembali, para wanita tersebut, ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun, ya, mereka tidak mengenal, tidak tahu siapapun di antara mereka. Kenapa tidak saling kenal? Pulang dari sholat subuh, minal golas, karena sebab masih gelap. Golas, golas itu yang dimaksud golas yakni baqaya dhulamil lail, sisa-sisa gelapnya malam yang sudah ada di waktu fajar. Sudah terbit fajar tapi masih gelap karena ada sisa-sisa dari waktu malam. Hadis ini berkaitan tentang waktu solat, dan yang dibahas pertama kali oleh mu'alif solat apa ini? Subuh. Nah, berarti Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah termasuk di antara ulama yang berpendapat, karena buktinya beliau membahas waktu sholat subuh terlebih dahulu, beliau termasuk yang berpendapat bahwa urutan sholat itu yang pertama adalah sholat subuh, ya, karena ada khilaf di kalangan ulama, urutan sholat itu yang pertamanya apa, subuh dulu atau duhur terlebih dahulu. Sebagian mengatakan duhur, ini nomor pertama duhur, nomor kedua asar, nomor ketiga maghrib, nomor keempat isya, nomor kelimanya subuh. Berarti sholat tengah-tengahnya adalah maghrib. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini yang dipegang oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, bahwa urutan pertama itu subuh, kedua zuhur, ketiga asar, tengah-tengahnya asar, kelimanya maghrib, keenam isya. Dan yang kuat di antara pendapat, urutan sholat itu adalah urutan pertama subuh. Dasarnya adalah sholat wusta itu sholat asar, bukan maghrib, ya. Itu dasar yang kuat, yang nanti akan ada pembahasan pada hadis berikutnya insyaallah tentang sholat wusta ini. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Taib, ulama yang mengatakan urutan pertama itu zuhur, apa dasar mereka? Dasar mereka adalah Rasulullah ketika diajari waktu sholat oleh malaikat Jibril, itu Rasul diajari oleh malaikat Jibril waktu sholat itu pertama sholat
awal waktunya dulu, baru kemudian yang kedua sholat akhirnya, waktu-waktu akhirnya. Jadi 2 kali. Kapan awal waktu duhur, kapan akhir waktu duhur, kapan awal waktu asar, kapan akhir waktu asar, demikian. Dan malaikat Jibril datang dalam 2 kali tersebut, datang selalu di awalnya itu waktu sholat duhur. Berarti kesimpulannya berarti waktu pertama atau urutan pertama sholat itu adalah duhur. Adapun yang sharih dan pendapat yang kuat adalah sholat wusta itu sholat asar, sholat tengah-tengah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Dan salat wusta dalam hadis disebutkan salat asar. Berarti yang benar atau yang kuat, yang rajih di antara pendapat mana urutan salat, jawabannya subuh yang pertama, tengah-tengahnya asar, bukan duhur, tengah-tengahnya maghrib, bukan. Ya. Baik. Nah, hadis ini menunjukkan kapan Rasul salat subuh. Dari lafadz golas menunjukkan Rasul salat subuh itu di awal waktu. Buktinya pulang para sahabiat tadi dalam keadaan masih gelap, satu sama lain tidak kenal karena tidak adanya listrik penerangan di zaman itu, sehingga pulang itu dalam keadaan gelap, satu sama lain tidak saling mengenal. Ya. Dan ini madhabnya Imam Malik, madhabnya Syafi'i, madhabnya Jumhur, madhabnya Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa sholat subuh itu diawalkan, bukan diakhirkan. Ini pulang itu dalam keadaan masih gelap. Dalilnya juga hadis, ada hadis yang lain selain hadis ini tentang sholat subuh itu diawalkan. Ya. Bahwasanya disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Nabi itu dahulu kalau sholat subuh beliau sholat dalam keadaan galas, yakni beliau selesai salat subuh dalam keadaan masih gelap. Madhab jumhur. Adapun madhab Abu Hanifah terbalik. Madhab Abu Hanifah justru disunnahkan salat subuh itu diakhirkan, kalau sudah agak terang baru salat subuh, dalam madhab Hanafi. Dan tentunya semua para ulama itu berdalil, namun terkadang yang masalah itu pemahaman dalil yang berbeda-beda. Seperti dalam masalah ini, kalau dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat salat subuh itu sunnah, yakni afdal, dianjurkan itu pada waktu al-isfar, sengaja diakhirkan sampai yakni keadaan tidak gelap lagi tapi cerah menguning, isfar. Yang menjadi dasarnya adalah hadis, yaitu di mana Rasul dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya disebutkan Rasul mengatakan asfirru bil fajri. Perhatikan hadis ini ya, lafadznya asfirru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Kata Nabi, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Salatlah gitu ya. Salatlah, yakni dalam keadaan sudah menguning atau sudah terang, karena dia pahalanya lebih besar. Asfiru, kuningkanlah, itu kan ya, cerahkanlah. Ini salatlah ketika sudah cerah, jangan masih gelap. Itu makna, salah satu dari makna hadis. Salah satu dari makna hadis. Bukan berarti itu makna satu-satunya. Ya. Salah satu maknanya demikian dipahami. Asfirru, terangkanlah, yakni cerahkanlah, kuningkanlah, ya. Jangan salat masih gelap dalam salat subuh karena dia pahalanya besar. Nah, ini dasar dijadikan oleh madhab Abu Hanifah tentang anjuran salat itu dalam waktu al-isfirar, waktu yang sudah cerah, terang. Namun ulama yang mengatakan tadi madhab jumhur membantah terhadap pendapat Abu Hanifah ini, bahwa hadis yang dimaksud bukan itu maknanya. Karena hadis golas tadi kan jelas, ya kan? Tapi kalau hadis yang ini perlu kepada taujih, perlu kepada takwil istilahnya, perlu kepada tafsir. Apa makna asfiru, kuningkanlahnya apa maknanya? Tapi kalau yang golas kan jelas. Golas itu gelap, jelas maknanya. Maka
pendapat yang kuat dalam masalah ini jelas madhab jumhur. Dan banyak masalah ya Imam Abu Hanifah selalu pendapatnya lemah-lemah. Bukan tanpa merendahkan seorang imam ahli sunnah. Namun demikianlah Imam Abu Hanifah. Dan banyak ketergelinciran para ulama wajar biasa. Maka kita tidak boleh fanatik dalam fatwa atau pendapat ulama itu tidak boleh. Mana yang kuat roji pendalilannya maka kita pegang. Tidak fanatik dalam madhab. Bermadhab boleh tapi tidak fanatik. Ya. Jadi para ulama yang berpendapat bahwa salat subuh justru adalah golas itu yang utama, mereka menjawab apa yang disampaikan Abu Hanifah. Pertama, yang dimaksud isfar dalam hadis, perhatikan ikhwan, ini poin penting bagaimana jawaban kepada hadis asfiru bil fajri fa innahu a'damu lil ajr. Jadi yang dimaksud al isfar di sana artinya terang, ya. Huwa at-ta'akkid fit tulu'il fajr. Maksud dari al-isfar itu bukan berarti terang yakni sudah terang yakni tidak ada gelap, bukan, tapi maksudnya al-isfar itu yakni betul-betul dipastikan fajar itu sudah terbit. Karena kalau fajar terbit ada cahaya terang. Jadi maksudnya betul-betul meyakinkan bahwa fajar sudah terbit, itu satu makna dari asfiru. Ya, asfiru maknanya yakni at-ta'akkid bi tulu'il fajr. Satu makna. Yang kedua, makna al-isfar itolatul qiraah. Kalau mau diartikan sampai terang, oke, no problem. Tapi maknanya itu bukan berarti salat subuh kalau sudah terang. Maknanya itolatul qiraah fi sholati ilal isfar. Memanjangkan bacaan Al-Quran saat sholat subuh sampai apa? Sampai terang. Artinya lama, 100 ayat. Ini sunnahnya. Ya. Jangan kita kan kulhu kuliah, enggak subuh, enggak duhur, kulhu sama kuliah. Ini tidak bisa. Jemaah sholat maghrib sunnahnya qisarul mufassal. Sholat maghrib itu qisarul mufassal. Sholat isya awsatul mufassal. Ya. Jadi surat-surat Al-Quran itu ditinjau panjang pendeknya itu ada 4 macam ya. Pertama sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am terus sampai Al-Maidah ya, Al-An'am, Al-A'raf sampai At-Taubah. Itu 7 surat yang panjang-panjang. Yang kedua Al-Mi'un. Al-Mi'un yang di surat yang ayatnya itu sekitar ratusan. Lalu nanti ada Sab'ul Mathani atau Al-Mathani, di antaranya Al-Fatihah. Lalu yang keempat ini Al-Mufassal, surat-surat Quran yang banyak al-fasl, banyak fasalnya, banyak pemisahnya, banyak basmalahnya. Itu istilahnya surat-surat pendek. Ini diawali dari surat Hujurat atau surat Qaf sampai An-Nas. Al-Mufassal dibagi 3. Ada mufassal yang tiwalul mufassal, mufassal yang panjang, ada mufassal al-awsat atau awsatul mufassal, mufassal yang sedang, dan ada qisarul mufassal, mufassal yang pendek. Dari surat Qaf sampai surat Al-Buruj ini namanya mufassal yang panjang. Ya. Dari setelah Buruj apa? Dari At-Tariq sampai Al-Bayyinah itu awsat al-mufassal. Nah, ini salat Isya sunnahnya awsat al-mufassal ini. Dan surat maghrib itu yang pendek-pendek saja, kulhu, kuliah, ya. Adapun subuh Nabi membaca 60 sampai 100 ayat. Nah, ini maksud daripada al-isfar. Ini bacaan subuh panjang sampai agak terang. Ya. Lalu yang ketiga, makna dari hadis kalaupun mau dipahami asfiru yakni salatlah yakni saat sudah terang, maknanya hadis itu benar namun sudah dihapus hukumnya, sudah dimansuh, mansuh ya, dengan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi sholatnya di awal waktu seperti hadis golas tadi ya. Jadi ada 3 jawaban atas pendapat yang mengatakan sebagaimana mazhab Hanafi yang mengatakan sholat subuh itu kalau sudah terang. Itu 3 jawaban. Apa jawaban pertama?
Asfiru maksudnya betul-betul yakin sudah terbit fajar, jangan sampai sholat sebelum terbit fajar karena tidak sah ya. Yang kedua apa? Memanjangkan bacaan sampai terang. Yang ketiga, kalaupun itu benar hadis mananya itu, misalnya itu maknanya sudah dihapus oleh hadis-hadis yang mutawatir tentang Rasul sholatnya itu di awal waktu semua sholat. Hukum asalnya di awal waktu. Tidak ada istilah mengakhirkan waktu sholat. Kecuali nanti dikecualikan dalam pembahasan dua ya. Pertama sholat duhur saat panas. Yang kedua sholat isya jika tidak memberatkan. Selain dua sholat ini hukum asalnya apa? Di awal waktu. Apalagi asar. Jangan sampai terlambat. Nah, ini sebagian kaum seperti kami dapati di Tulungagung ya, di kampung mertua saya itu sholat asar adzannya itu memang menjelang maghrib. Artinya nunggu orang-orang dari sawah, katanya dari ladang. Adzan. Ya. Ini tidak boleh jemaah, apalagi sholat asar. Bahkan min sifatil munafiqin, di antara sifat-sifat munafik itu apa? Mereka sholat asar tuh nunggu-nunggu waktu mau tenggelam baru sholatnya. Dalam keadaan kenceng, cepat. Itu sifat-sifat orang munafik, waliyadzubillah. Jadi sholat asar justru awal waktu. Nanti akan ada kisah di sini bahwa sahabat dari pinggiran kota Madinah sholat bersama Rasul di Masjid Nabawi. Ketika beliau pulang, ya, itu dalam keadaan matahari masih hayya, masih terang sekali, masih panas, menunjukkan Nabi sholat asar itu di awal waktu. Ya. Baik. Jadi ini yang pertama, maksud dari hadis, faedah dari hadis bahwa Nabi SAW sholat subuh itu bighalas, ayyubakhiru fiha, yakni disegerakan. Yang kedua faedah dari hadis bahwa jawazu hudurin nisa lil masjid, boleh wanita menghadiri masjid sholat berjamaah, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya, syarat yang sangat ketat. Secara global syarat itu dua saja. Syarat pertama al-amnu minal fitnati alaihinna au bihinna. Syarat yang pertama aman dari fitnah wanita tersebut, baik fitnah atas dirinya sendiri, tidak ada gangguan, tidak ada bahaya, dan juga aman dari dia wanita ini membuat fitnah orang lain. Laki-laki terfitnah dengan hadirnya ke masjid. Misalnya wanita ke masjid dandan, ke masjid pakai minyak wangi, ke masjid membuka auratnya. Dan itu yang terjadi. Wanita berangkat ke masjid, dia pakai celana seksi, street. Lalu rukuhnya itu ditenteng. Rukuhnya ditenteng, pakai kresek. Dianya sendiri pakai rok mini misalnya. Itu banyak terjadi demikian. Atau dia bahkan tidak pakai jilbab sama sekali, ke masjid. Nanti baru pakai rukuh di masjid. Ini keliru. Pakai dari rumah. Tutup hijab aurat, yakni tidak ada yang nampak sedikit pun auratnya dari rumahnya, dan tidak boleh pakai minyak wangi. Maka syarat yang kedua, wanita berangkat ke masjid ada mutazayyin wa tatayyub, tidak berhias dan memakai minyak wangi. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, jangan kalian larang wanita-wanita untuk berangkat ke masjid, walakin liyahrujna wa hunna tafilatun. Namun dia kalau keluar, kata Nabi, haruslah keluar dalam keadaan tafilat. Tafilat yakni ghair mutatayyibat. Tafilat itu ghair mutatayyibat, tidak berminyak wangi, tidak harum. Jadi wanita itu tidak boleh harum, namun tidak boleh bau. Tidak boleh harum, tapi tidak boleh bau. Jadi tetap harus menjaga kebersihannya, karena itu akan mengganggu. Bau pun mengganggu, bau ketiak, mohon maaf ya, bau keringat, bau bawang, bau jengkol, bau petai, nggak boleh wanita. Mentang-mentang saya kan ndak sunnah pakai parfum, saya biar aja sudah. Tetap giginya dibersihkan, badannya, namun tidak boleh harum, karena menimbulkan fitnah. Adapun kalau secara rinci, wanita syarat-syarat keluar untuk berangkat ke masjid, diantara dengan adab-adabnya juga adalah yang pertama aman dari fitnah ya, baik untuk dia sendiri atau untuk orang lain. Yang kedua, keluarnya
dari rumah menuju masjid itu tidak melanggar syariat. Melanggar syariat ini dengan contohnya tadi membuka aurat. Ya. Yang ketiga, adabnya wanita ke masjid nanti an la tazahama ar-rijal fi tariq wala fil jami'. Tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki baik di jalannya ataupun di dalam masjidnya. Ini syarat. Lalu yang keempat di antara syaratnya an takhruj tafilatan ay ghair mutatayyibatan. Ini tidak pakai minyak wangi. Yang kelima, keluar mutahajibah ghair mutabarrijah bizina. Pakai hijab lengkap, tidak berhias, bertabarruj menampakkan aurat. Ya. Di poin kedua tadi apa? Tidak melanggar syariat, ya tentu seperti juga izin suami itu termasuk pelanggaran syariat. Kalau suami nggak mengizinkan nggak boleh, itu pelanggaran. Ya. Lalu yang keberapa? Keenam. Yang pertama, aman dari fitnah baik dia ataupun orang lain. Yang kedua, tidak melanggar syariat keluarnya, tidak bercampur baur. Keempat, tidak pakai minyak wangi. Kelima, pakai hijab syar'i, tidak bertabarruj menampakkan aurat. Nah, yang keenam, ifradu babin khas lin nisa fil masajid. Dibuatkan pintu khusus bagi wanita di masjid. Ya. Artinya wanita keluar masuknya pintu dari pintu yang khusus. Ini masjid yang syar'i. Sebagaimana dalam hadis. Lalu yang ketujuh syaratnya, dan diantara termasuk juga adab, memperhatikan saf. Takun sufufun nisa khalfa rijal. Memperhatikan saf, yakni wanita itu di belakang laki-laki. Dan ini ada masjid yang aneh bin ajaib. Laki-laki sama perempuan dijadikan satu. Bahkan subhanallah, masih mending ada hijab seperti ini. Ini kadang tidak ada hijabnya. Artinya hanya dipenggal dengan apa saja gitu. Lalu dijadikan satu. Wanita sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Bahkan diberi longgar supaya dia bisa melihat imam katanya. Mana keharusan wanita harus melihat imam, jemaah sekalian. Jadi katanya wanita pun berhak untuk mendengarkan imam, melihat imam. Sehingga, dan itu masjid-masjid besar, terkadang masjid jami, tapi cara mengatur shaf tidak paham syariat. Masjid jami itu mending kalau musola-musola di kampung, langgar-langgar di kampung mungkin jahil tidak masalah. Jami ini pengurus masjid gimana kayak gitu ngurusnya ya. Bahkan sampai mengganggu, bahkan ada masjid yang mempersiapkan tempat untuk shaf para wanita itu sampai mengganggu jamaah laki-laki yang wajib sholat di masjid, tidak kebagian tempat karena diperuntukkan untuk wanita, padahal wanita tidak wajib. Buatkan wanita di lantai atas misalnya, atau jauh dari belakang laki-laki ya. Dan kasih sedikit saja, karena wanita tidak berkewajiban, tidak harus wanita berduyun-duyun ke masjid. Ini kesalahannya. Jadi, sampai Nabi mengatakan khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf wanita itu yang paling akhir. Itu paling buruk saf wanita itu yang digandengkan, disajarkan gitu. Walaupun dipenggal dengan ini yang tingginya cuma 1 meter. Ada ini pembatas tapi tingginya cuma 1 meter. Yani orang bisa saling melihat. Ada yang pakai seperti ini juga yang tinggi, namun kan sejajar, hanya gorden gitu saja. Pas sujud tuh bisa ngelihat, gimana kabar? Musibah. Nah, fitnah. Yang keberapa? Yang ke-9 di antara adab wanita. Ke-9 ya. Di antara adabnya apa? 8 atau 8. Sebenarnya 8 ini masuk kepada pembahasan ke-7, yakni khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf wanita itu paling akhirnya. Wa bi khilaf rijal, kebalik dengan kaum laki-laki. Kalau laki-laki yang terbaik yang mana? Yang paling depan. Baik, lalu bagaimana dengan para wanita yang sudah ada hijab seperti ini?
Kan katanya soft wanita yang paling bagus yang paling akhir. Lalu nggak ada yang mau sholat di awal ini, pada mundur semua terus, maunya di akhir. Maka kalau soft seperti yang sudah ada pembatas seperti ini, jemaah, perhatikan ya, tetap dia yang paling awal tetap afdal bagi wanita. Ini kan ada pembatas nih. Lalu jangan berkesimpulan dengan hadis sebaik-baik soft wanita yang paling akhirnya. Jadi akhirnya pada nggak ada yang mau di soft yang di sini nih, dia mundur terus sampai akhirnya di belakang masjid, akhirnya di luar masjid sholatnya. Bukan itu maksudnya. Kalau wanita ini ada pembatas seperti ini, tetap dia paling awal, dia afdal. Rebutan tetap awal afdal. Ya. Jadi ditinjau dari jaraknya dari para laki-laki, itu yang dimaksud. Adapun kalau dia ada pembatas, maka itu yang afdal adalah yang paling awal tetap. Yang berikutnya, takhruj nisa minal masjid qabla rijal. Di antara sunnah dan adab bahwa wanita kalau keluar dari masjid itu didahulukan sebelum laki-laki. Jadi laki-laki tenang dulu, sabar dulu, tahan, sehingga para wanita keluar. Wa 'ala rijali al-intidharu, dan bagi kaum laki-laki hendaklah menunggu. Jangan rebutan keluar dulu sehingga para ummahat, para wanita keluar terlebih dahulu. Ini diantara adab, termasuk juga diantara beberapa syarat. Ya. Kemudian hadis ini, ikhwan bin azakumullah, kita ambil faedah yang ketiga, jawazu imamati ar-rajul lin nisa, bolehnya seorang laki-laki mengimami kaum wanita. Kan Rasul imam, para wanita hadir, berarti menunjukkan bolehnya laki-laki mengimami para wanita atau kaum wanita. Dan masalah ini ada 4 keadaan. Masalah laki-laki mengimami kaum wanita ini ada berapa kondisi? 4. Dan ini ada hukumnya. Yang pertama, an yakuna nisa fil masjidi ma'a rijal fahada jaiz. Yang pertama, para wanita salat berjamaah di masjid yang di sana banyak kaum laki-lakinya. Maka ini yang terjadi pada zaman Nabi. Apa hukumnya? Jaiz, boleh. Ya kan? Nabi, para sahabat, kemudian para wanita. Baik, wanita saja, seorang laki-laki mengimami para wanita saja. Lalu ada juga di sana mahram dari wanita tersebut, satu orang laki-laki atau laki-laki yang lain. Paham maksudnya? Jadi berjamaah laki-laki cuma 2 misalnya. Cuman yang satu ini laki-laki lain atau salah satu dari mahram para wanita tersebut. Berarti salat berjamaahnya ini satu imam laki-laki, satu makmum laki-laki, ya, lalu nanti banyak para wanita. Itu hukumnya apa? Ini juga boleh. Ya, laki-lakinya cuma berapa orang? 2 misalnya. Imam sama makmum laki-laki. Nanti wanitanya 5, 7, 10 enggak masalah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumahnya neneknya Anas bin Malik. Ini dalilnya. Kata Anas bahwa nenek beliau yang bernama Mulaikah itu mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Dan ini di antara perkara yang sunnah, jamaah, yang banyak kaum muslimin melalaikan masalah ini. Jadi antum buat makanan lalu undang orang-orang saleh makan. Ikhwan-ikhwan antum yang soleh-soleh, teman pengajian antum, buat makanan diundang. Ini hal yang baik. Tidak harus tahlilan saja. Ini kan biasa kalau kita makan, kenapa makan-makan ya belum tahlilan, nanti kalau tahlilan. Nah ya, antum mungkin dapat rezeki, dapat tambahan nikmat, masya Allah. Buat masakan, karena sebab masuk surga dengan selamat diantaranya adalah memberi makan. Ini kebiasaan orang Saudi sekarang ini. Ya, dari dulu juga mereka suka yang namanya disebut kata mereka azuma. Azuma itu ngumpul sepekan sekali, ngundang, dan itu giliran gantian, makan malam gantian, ya, atau makan siang sesuai dengan waktu yang munasib untuk makan. Ya, makan siang di rumah anak, dan boleh antum tetapkan bulan kalau masakan antum pas-pasan.
Dan itu Nabi pun pakai adab. Pernah ya seorang sahabat Ansor itu punya budak yang dia ahli untuk masak daging, ahli dia. Maka kata dia, buatkan untuk Rasul makanan cukup untuk 5 orang saja. Maka diundanglah 5 orang. Lalu ada yang ikut kepada Nabi 1 orang. Menjadi berapa orang? 6. Maka Nabi tidak larang dia, padahal tidak diundang. Dan ini adabnya, orang yang tidak diundang tuh ya tidak boleh hadir, tidak boleh makan kecuali atas izinnya. Boleh hadir tapi minta izin. Kalau tidak diizinkan pulang, dan jangan baper. Jangan baper, jangan sedih. Biasa dalam Islam. Kalau antum misalnya ada datang tamu dadakan gak janjian, antum tolak, itu biasa, jangan sedih yang ditolak itu. Karena antum gak janjian. Apalagi datang di waktu yang memang bukan waktunya, dan tidak adab bertamu di waktu-waktu yang dilarang orang itu bertamu. Dilarang kapan itu? Menjelang subuh. Lagian siapa yang bertamu menjelang salat subuh? Ya. Setelah Isya, dan pada waktu qailulah, pada waktu tidur siang, pada zuhur jam 2. Ya kecuali ada izin. Nah kalau diusir, ya diusir dalam arti ya ditolak, jangan baper, jangan marah, pulang. Karena tidak ada janjian. Rasul SAW akhirnya minta izin. Kata Nabi, si fulan ini tadi ikut sama saya, kalau engkau izinkan, engkau silahkan. Kalaupun tidak kau izinkan, maka kau bisa tinggalkan dia. Maka kata dia, bal adzan tu ya Rasulullah. Bahkan saya izinkan ya Rasulullah. Akhirnya makan. Karena jangan khawatir ya, makanan yang 2 kata Nabi cukup untuk 4 orang. Makanan kalau cukup, makanan yang dipersiapkan untuk 4 orang itu biasanya cukup untuk 8 orang. 8 jam, bukan 6, bukan 7. Makanan untuk 4 orang. Kalau ada 8 orang makan, tapi dengan syarat makan 1 piring, ya, dan tangan banyak di piring tersebut, bikasratil aidi. Nah itu yang barokah. Adapun makanan cukup untuk 4 orang, jadi cukup 8 orang. Kalau di piring dipisah-pisah, tidak cukup cuma, ya kan? Makanan cukup untuk 4 orang, dipersediakan untuk 4 orang. Lalu antum bagi piring, melalui piring itu, tidak cukup. Dan itu bukan makan berjamaah, itu bukan begitu. Berjamaah itu makan 1 piring, lalu antum banyak mengerecoki piring tersebut. Jadi banyak tangan yang masuk di sana. Itu keberkahan Allah berikan, turunkan keberkahan kepada makan. Dan itu antum praktekkan di rumah bersama anak, istri, ya. Dan juga lumayan ngirit cuci piring, tau? Ya, cukup piring 1 saja. Anak antum makan bareng, ya. Dan indah kebersamaan saat ngumpul dengan keluarga seperti itu. Taib. Nah, sama yang dilakukan oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik. Maka fa'akala minhu, Nabi pun makan. Lalu setelah makan Nabi menghormati sang sahibul bait. Kata Nabi, qumu fala usolli lakum. Ayo kalian berdiri, aku salat di rumah kalian. Karena ini berkah. Ini menunjukkan boleh salat sunnah berjamaah, namun sekali-kali. Salat sunnah berjamaah boleh, namun sekali-kali. Seperti salat duha berjamaah boleh. Salat apalagi tahajud. Kalau yang masyru' sunnah dawam boleh, seperti salat Id, salat istisqa, salat kusuf, salat gerhana. Ini terus-terusan boleh karena memang itu masyru'. Tarawih, witir pada saat tarawih itu berjamaah. Namun kalau yang tidak ada dasar dalil, ya, Nabi melakukannya dawam, kita tidak boleh dawam. Boleh hanya sekali-kali, seperti salat duha. Ya. Jadi kalau mendawamkan salat-salat sunnah seperti itu, maka itu menjadi hukumnya dikhawatirkan terjatuh kepada menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi. Nah, ini menunjukkan hadis ini Bukhari Muslim ini, Nabi salat berjamaah di rumahnya neneknya Anas bin Malik. Maka kata Anas, fa kumtu ila hasirin lana qad iswada min tuli ma lubisa. Maka saya pun berdiri, kata Anas, yakni menyediakan tikar yang sudah lapuk, yang sudah usang, yang sudah hitam warnanya karena lama enggak dipakai, sudah bau apek. Subhanallah, perhatikan ya. Demikian kesederhanaan para sahabat. Dan Rasul salat di tikar yang
usang tadi, yang lama, yang hitam tadi. Ya, min tuli malubisa, karena lamanya karpet itu disimpan. Lalu tapi dicuci dulu sama Anas. Bukan berarti karpet lapuk dipakai salat, tidak, dicuci dulu sama Anas. Kemudian selesai dicuci baru Rasul berdiri. Lalu apa kata Anas bin Malik? Fa safaftu ana wal yatim wara'ahu. Maka saya, kata Anas, dan Anas ini apanya perempuan tadi, cucu ya. Maka saya dan anak yatim bersop di belakang Rasul, wal azuz, dan nenek saya yang tua, min waraina, di belakang kami. Nah, di sini berarti fasonala narkatain, dan Rasul salat 2 rakaat. Suman sarafa, lalu setelah itu beliau pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini salat sunnah mutlak, dan dia berjamaah. Sekali-kali, karena Nabi tidak tiap hari ke rumahnya Anas bin Malik, ke rumahnya neneknya Anas bin Malik. Berarti boleh seperti ini ya. Laki-laki mengimami perempuan, lalu di sana ada mahramnya seperti Anas atau orang lain, boleh. Ya. Yang ke kondisi keberapa? 3. An ya'uma imra'atan wahidatan ajnabiyatan min, fahadha la yajuz. Yang ketiga, seorang laki-laki mengimami seorang perempuan yang bukan mahram. Seorang laki-laki mengimami seorang perempuan yang bukan mahram di sebuah masjid, di sebuah tempat, maka ini tidak boleh. Apalagi antum suka dapat sekarang ini ya, musola tempat sholat gitu ya, ada perempuan sendiri ya, antum masuk sendiri berduaan, lalu berjamaah misalnya, tidak boleh jemaah. Biar selesaikan dulu wanita sholat, baru antum nanti sholat. Kalau mungkin mau sholat sempit seperti di airport atau di stasiun ya, kan ada musola sempit itu yang memang dibuat sempit seperti itu, padahal tempat-tempat lain besar-besar ya, lumayan lah antum sholat barangkali tempat seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya, sebab dasarnya tadi la yakhluwanna rajulun, tidak boleh laki dan perempuan gitu ya berkhalwah, berdua-duaan menyepi-nyepi, illa ma'adzi mahramin, kecuali ada mahramnya. Dalam lafaz yang lain, ila syaitan salisuhuma, kecuali setan yang ketiganya ya. Bahkan dikhawatirkan itu modus ya, untuk mendekati akhwat. Ada akhwat, ayo akhwat kita berjamaah, semoga Allah satukan kita juga di surga. Masya Allah ya, modus itu. Atau mungkin ya ngirim pesan WA, akhwat sudah sholat malam kah gitu ya, itu modus. Satu lagi terakhir sebelum kita adzan, an ya'uma nisaa ajanib anhu wala rajul ma'hunna ghairahunna wala ahad maharimihi. Seorang wanita seorang laki-laki mengimami wanita yang banyak, namun tidak ada satupun laki-lakinya. Kalau tadi kan kasusnya Anas ada laki-lakinya ya, ini tidak ada laki-laki sama sekali. Ini imamnya satu orang laki-laki, lalu jamaahnya semuanya perempuan. Apa kira-kira menurut antum gimana? Boleh enggak salat seperti itu? Pakai dalil lo ya, tak jawab, tak tanya pakai dalil. Jangan boleh nggak boleh saja, pakai dalil. Boleh enggak laki-laki seorang mengimami? Nah, kayaknya adzan dulu ya. Fadhal ya, adzan dulu supaya kita agak bebas jelaskan nanti.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-siratil qiyamah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzakumullah. Keadaan seorang imam laki-laki mengimami wanita ada 4 keadaannya. Yang pertama, seorang laki-laki mengimami kaum laki-laki dan juga kaum perempuan, ini boleh. Yang kedua, seorang laki-laki mengimami wanita yang ada di sana satu orang laki-laki mahramnya atau laki-laki lain, maka ini pun boleh. Yang ketiga, laki-laki mengimami, seorang laki-laki mengimami seorang perempuan, tidak ada siapapun, maka hukumnya haram, tidak boleh, karena ini termasuk khalwah. Dan yang keempat sekarang ini yang dipersesikan para ulama, yakni seorang laki-laki mengimami wanita yang banyak, 10 orang, 20 orang, laki-lakinya satu imam. Ada khilaf di kalangan ulama, khilafnya kepada 2 saja, kepada boleh dan kepada makruh. Ini tidak ada yang mengharamkan. Jadi seorang laki-laki mengimami wanita banyak, tidak ada yang mengharamkan, namun maksimalnya makruh. Bahkan ada yang membolehkan, karena tidak terjadi fitnah kalau banyak seperti itu. Termasuk ya asal terjaga, yakni aurat terjaga, tidak melihat aurat dan semisalnya. Maka wallahu alam yang rajih, sebagian ulama min babil ihtiyat hukumnya makruh, tapi sebagian mengatakan yakni bi al-jawaz, mengatakan boleh. Wallahu alam yang rajih hukumnya makruh. Ya, kalau bisa dihindari, ya, makruh.
Taib. Kemudian hadis ini menunjukkan tadi para wanita kenapa memakai selimut. Apakah karena kedinginan? Jawabannya bukan. Tapi karena dia itu menutup aurat, ya. Yani bimurutihinna li'annahu astaru laha. Karena dia lebih menutup kepada auratnya. Ya, karena dia keluar dari rumah berarti menutup aurat. Padahal itu waktu malam subuh. Dan menunjukkan wanita itu kalau pulang dari masjid segera pulang ke rumahnya, tidak mampir mondar-mandir kemana-mana di masjid, segera pulang. Sebagaimana dalam hadis disebutkan tadi. Taib, masuk hadis berikutnya dari hadis Jabir. Qala al-muallif rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di awal telah kita jelaskan tentang kana kalau ketemunya sama fi'il mudhari, seperti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, fi'il mudhari yusolli yad'u. Ada kana, ini menunjukkan istimrar, menunjukkan untuk terus-terusan, terbiasa Nabi melakukan. Seperti di sini dan hadis tadi juga. Karena Rasulullah SAW yusolli adalah beliau terbiasa salat duhra bil hajirah, salat duhur bil hajirah. Hajirah itu fi syiddatil har ba'da zawal. Hajirah itu artinya waktu yang sangat panas setelah tergelincirnya matahari. Itu hajirah namanya. Ya. Kenapa dinamakan hajirah? Diambil dari kata al-hajr, menghajar. Apa maknanya? Menjauhi, menjauhkan. Karena orang-orang di saat waktu tersebut pada menjauh, tidak mau keluar rumah, tidak mau bekerja karena saking apanya? Saking panasnya. Jadi hajrun nasi a'malahum li syiddatil har. Kenapa dinamakan hajirah? Saat itu waktu itu disebut hajirah karena pada waktu tersebut orang-orang meninggalkan kerjaannya, menghajar kerjaannya li syiddatil har, karena panas. Ya ikhwan, kalau antum di Indonesia mungkin lumayan ya, kalau di negara padang pasir seperti itu kerja siang hari luar biasa panas sekali, menyengat. Ya. Kita antum yang suka atau yang pernah umroh ya, coba rasakan di hotel, lalu antum keluar pada saat waktu zuhur seperti itu dari hotel, luar biasa kayak antum disergap dengan api membara. Ya, ini panasnya tuh langsung kayak menjilat, api yang menjilat gitu. Ya kaya ya, enggak gitu-gitu amat kali ya. Seperti itu gitu. Ana ini ingin menyampaikan supaya antum nih ya betul-betul Masya Allah panas sekali. Ya. Enggak tahan ikhwan. Ana pernah kehilangan sendal di Masjidil Haram. Ya. Karena sendalnya bagus memang, bukan sendal. Makanya pengalaman antum jangan pakai sendal bagus ke sana. Cukup sendal jepit saja. Sendal jepit antum tulisi itu, wah enggak akan ada yang berani pakai. Karena sendal jepit lalu ada tulisannya, ngapain? Tapi kalau sendal bagus, sendal merek ya, Adidas atau apa gitu ya, bagus. Hilang ikhwan. Hilang. Nah, hilang sendal ana. Lalu ana mau beli sendal. Keluar dari masjid, kalau marmernya Masjidil Haram itu kan dari Jerman. Kalau marmer Masjidil Haram dari Jerman. Dingin dia. Tidak tidak panas di sengat matahari itu. Tapi yang di luar pagar Masjidil Haram ya, itu tembok-tembok biasa, marmer biasa. Maka pas ana nyantai saja, pas lewat sana subhanallah, melepuh kulit kita sama, melepuh. Itu ana sampai loncat-loncat kayak kanguru, loncat kayak. Dan jauh lagi kan, jauh ke toko apa, pertokoan untuk beli sandal itu. Sampai melepuh ya kawan. Ana sampai panas melepuh. Dipaksakan jalan. Nah, demikian panasnya. Maka sampai-sampai disebutkan dalam hadis nanti kalau saking panasnya boleh diakhirkan sholat duhurnya. Ya. Dan tentu tidak berlaku di kita yang pakai AC. Ya. Ini kalau sholat di luar, sholat di tanah, di padang pasir, panas, ya tunggu sampai nanti dingin. Tapi kalau antum di masjid, karpetan lagi, AC lagi, ya tidak boleh menggunakan hadis
akhirkan lagi panas. Yang panas itu kan di luar, antum kan di dalam masjid. Baik. Lalu wal asra, dan Nabi juga terbiasa salat asar. Wasyamsu naqiyah, sementara matahari naqiyah. Naqiyah ini safiyah, bersih. Ya ini masih terang, masih bercahaya ya ini. Nah, ini menunjukkan semuanya di awal waktu. Ya. Sofi itu murni, bersih, terang. Ya. Wasyamsu mana tadi? Wasyamsu naqiyah. Wal maghrib idza wajabat, dan Nabi terbiasa salat maghrib idza wajabat, apabila matahari itu wajabat. Ya. Wajabat yakni saqatat. Wajabat yakni saqatat, yakni tenggelam, terjatuh. Wajabat itu terjatuh. Ya. Lalu wal isya, adapun kalau salat isya beliau itu ahyanan wa ahyanan. Kadang diawalkan, kadang diakhirkan. Ahyanan wa ahyanan. Kadang begini, kadang begitu. Itu ahyanan wa ahyanan. Ya. Idza ra'ahum, jika Nabi melihat mereka para sahabat ijtama'u, sudah pada ngumpul di masjid, ajjala, Nabi segerakan. Namun wa idza ra'ahum abta'u, jika Nabi melihat para sahabat pada lambat ke masjid masih sepi, hanya 1-2 orang saja, maka akhara, Nabi mengakhirkan salat isya. Wa subhu, sementara salat subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin, Nabi salat pada saat masih gelap. Pada saat masih gelap. Berarti di sini menunjukkan semua salat di awal waktu cuman isya ya. Nah, ini juga yang menjadi dasar para jemaah sekalian, bahwa hak untuk qomat itu haknya imam. Jadi yang namanya qomat itu bukan muadzin. Muadzin hanya haknya dia azan memberitahukan waktu salat. Ketika datang waktu salat, muadzin itu yang berkuasa. Tidak ada yang manusia, tidak ada yang berkuasa. Adapun qomat ini yang berkuasa imam. Ya. Maka imam itu santai saja di rumah, nanti pas masuk sudah waktu imam datang baru qomat. Ya. Imam yang perintahkan. Kita ketika melihat ya, imam datang maka qomat. Kalau tidak, santai saja dulu. Ya. Jangan imam sholat di masjid terus. Tidak, imam itu di rumah. Nanti kalau sudah enak jadi imam, ya di rumah sholatnya, maksudnya sholat qobliyahnya di rumah. Kemudian nanti masuk masjid kalau mau mengimami. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu kadang sholat subuh berbaring di rumahnya, karena beliau capek habis tahajud. Beliau berbaring dalam bungkanannya, berbaring setelah qobliyah subuh, berbaring nunggu para sahabat. Kadang pernah sampai terlambat, sampai Bilal datang ke rumahnya Nabi. Ternyata Nabi sedang menangis karena yakni ayat yang Nabi SAW turun, yang di 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ini menunjukkan yang berhak untuk qomat itu siapa? Imam. Dan ini pun menunjukkan bahwa tidak benar jarak antara adzan dan iqamah itu dibatasi dengan waktu tertentu, dijadwalkan. Misalnya duhur 15 menit, subuh 30 menit, karena subuh pada molor semua gitu ya, 30 menit. Tidak ada dasar seperti ini. Pokoknya sesuaikan saja dengan keadaan. Orang sudah pada ngumpul, ya sudah qomat. Ya. Kalau belum, maka tunggu dulu. Kalau masih sedikit, supaya mungkin mereka ada yang sedang buang hajat, mungkin ada yang sedang berwudu, mungkin yang ada di perjalanan dan semisalnya. Ya. Baik. Hadis ini menunjukkan apa, ikhwan? Bayan awqatis shalah wa kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha. Hadis ini menjelaskan tentang waktu-waktu salat dan bagaimana Nabi sholat pada waktu tersebut. Yani ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan, atau ada yang kadang-kadang, maksudnya seperti itu. Nah, kita ambil faedah saja dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyah ta'jilis salawat fi awali waqtiha ila al-isya. Disyariatkan segerakan waktu-waktu salat, yakni mensegerakan salat pada waktunya di awal waktu, yakni jangan diakhir-akhirkan.
kecuali sholat isya, ya, kecuali sholat isya. Kemudian sholat duhur itu dilakukan kapan? Ketika matahari sudah tergelincir. Dan itu sudah tergelincir pun itu sebenarnya masih ada panas ya. Cuman sebenarnya sudah mulai dingin matahari itu. Cuman terkadang masih ada panas. Namun sholat duhur itu kapan? Matahari setelah tergelincir. Dan sholat ketika matahari di tengah-tengah itu hukumnya tidak boleh, haram. Sholat ketika matahari di tengah-tengah. Makanya sholat duhur itu setelah matahari tergelincir, ya, ke arah barat. Adapun sholat asar kapan? Qoblaan yataghayyar bayaduha. Jadi sebelum berubah warna, yakni putihnya matahari, cerah. Wal maghrib idza ghabat, adapun maghrib ketika matahari tenggelam, ya. Wa al fajr bi ghalas, sementara subuh saat masih gelap tapi sudah terbit fajar. Wal isya yura'i hudurul jamaah, sementara salat isya memperhatikan keadaan jamaah. Idza ijtama'u, jika mereka berkumpul, maka ajala, wa in abta'u akhara, kalau berkumpul ya segera, kalau tidak ya berarti diakhirkan. Demikian untuk salat isya. Faedah yang kedua dari hadis, husnu riayatin nabi li ummatihi, ya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian indahnya perhatian Nabi kepada umatnya, ya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu, sabar gitu, nunggu mungkin sahabat-sahabat nih masih belum pada ke masjid, mungkin masih di jalan, ditunggu, sabar. Tidak ditinggal, lah ini sudah waktunya ini, qomat sudah, tinggal saja. Enggak, sabar, tunggu, ya. Ini betul-betul perhatiannya Nabi kepada umatnya. Ya, bahkan Nabi itu kenapa sholat isya di awal waktu, padahal kata Nabi yang afdal itu diakhirkan sholat isya itu. Ini waktunya yang afdal kata Nabi, namun dikhawatirkan memberatkan kepada umatnya. Bahkan kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulil wudu. Jika tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak, menggosok gigi setiap kali berwudu. Jika tidak memberatkan, berarti ini sunnah menggosok gigi ketika mau berwudu, ya. Taib. Kemudian faedah dari hadis ini pun menunjukkan tentang penamaan al-hajirah. Jadi orang Arab itu menamai sesuatu kadang dengan peristiwa. Dengan peristiwa. Antum kenal istilah hari Arafah, ada hari Tarwiyah, ada hari apa disebutnya itu, hari Tasyrik. Ini orang Arab terbiasa demikian, menamai ya sesuatu dengan peristiwa. Seperti tasyrik. Tasyrik artinya daging kering, dendeng. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena pada hari tersebut di tanggal 11, 12, 13 secara umum dahulu terbiasa para sahabat itu mengeringkan daging-daging kurban mereka, ya, untuk bekal. Dikeringkan kan, kalau kita dibuat apa sekarang, daging dibuat kering. Tidak, maksudnya daging itu diawetkan, dikeringkan supaya awet, dibawa, dibuat rendang gitu ya, didendeng, Nah, disebutlah hari dendeng, hari tasyrik gitu kan. Hari Tarwiyah tanggal 8. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Tarwiyah artinya minum sebanyak-banyaknya. Karena saat itu onta mereka, Rasul dan para sahabat, diberi minum sebanyak-banyaknya di Mekah karena mereka mau berangkat ke Mina. Sementara di Mina tidak ada sumber air kering di Mina itu, maka di Mekah yang banyak air saat itu mereka memberi minum sebanyak-banyaknya onta. Disebutlah hari Tarwiyah. Padahal tidak ada kaitannya, cuman saat itu kejadiannya onta minum banyak-banyak, jadi Tarwiyah. Terus hari apa lagi? Hari Arafah. Ya Arafah ya nak, karena di sana peristiwanya manusia pada wukuf di Arafah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa gajah. Nah, kalau kita mungkin pada saat reformasi gitu ya. Kapan ente lahir? Ana pas Pak Harto lengser. Nah, gitu ya. Peristiwa yang besar, jangan peristiwa. Kapan ente lahir? Ana lahir waktu tetangga ana mati. Siapa tetangga antum? Jadi yang besar peristiwanya. Seperti Rasul lahir kapan? Tahun gajah, karena besar peristiwanya.
Nah, kalau kita mungkin di Indonesia ini prinsip besar ya kemerdekaan ya, mungkin hari merdeka ya. Kapan ente lahir? Ana seminggu setelah merdeka. Nah, berarti jelas. Atau pas Pak Harto lengser, itu juga besar jemaah. Ya, reformasi ya. Besar peristiwanya. Ana kira cukup insyaallah. Kalau ada yang tanya, tafadhol. Nah. Kenapa? Sebentar, apa tadi? Oh, siwak. Nah. Betul, di dalam hadis juga disebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jika tidak memberatkan kepada umatku, jika tidak memberatkan, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali, bukan dalam salat, setiap kali mau salat. Ya. Setiap kali mau salat. Maka itu sunnah. Apalagi dan yang afdal tentu dengan kayu arok ya. Karena itu yang bisa kita praktekkan. Ketika mau sholat kita siwakan dulu. Ketika mau baca Quran siwakan dulu. Ketika mau berwudu siwakan dulu. Adapun kalau selain kayu arok dengan sikat gigi misalnya pasta gigi, maka sulit mempraktekkan kalau mau sholat. Sikat gigian dulu kan kita sudah mau takbir. Ya, masa sikat gigi dulu. Tapi kalau kayu arok kita mau takbir, sebelum takbiratul ihram kita siwakan dulu. Ya. Baru dimasukkan, baru Allahu Akbar. Nah, ini sunnah. Ya. Bukan pas takbir Allahu Akbar kayuan. Sudah takbiratul ihram. La, sebelum takbiratul ihram. Nah, itu sunnah. Sebab kata Nabi kalau tidak memberatkan. Ini akan diwajibkan kalau tidak memberatkan. Namun khawatir memberatkan ya sudahlah, sunnah saja. Siapa yang mau silakan, yang tidak dosa. Tapi kalau tidak memberatkan akan diwajibkan itu. Berarti ditekankan. Ya. Dan sikat gigi ini luar biasa jemaah. Dengan kayu arok itu afdol. Kalaupun tidak dengan kayu arok, dengan pasta gigi pun tetap kita disunahkan untuk sikatan dengan sikat gigi yang ada, karena kita tidak memiliki kayu arok misalnya. Yang afdol kayu arok. Nah, kalau tidak ada ya dengan yang lain yang bisa membersihkan, diantaranya pasta gigi. Itu sama dalam hukumnya. Namun masalah afdoliyah berbeda. Tapi dalam hukum sama. Ya, baik, jelas Pak ya? Baik. Ya. Nah. Nah. Taib. Ini masalah afdholiyah jemaah ya. Masalah sahnya sah salat seperti itu. Kan tadi pembahasan tentang masalah hukum mengimami seperti itu ya. Kalau antum sedang salat sendirian di musola SPBU misalnya, lalu datang perempuan, ya, datang perempuan, apa yang harus antum lakukan? Ya, dalam keadaan terpaksa, karena ini tidak ada uzur, teruskan saja sholat, dan antum, setelah itu antum segera keluar. Wanita itu mungkin sholat biasa mereka, dan tidak perlu antum usir-usir wanita itu misalnya, bisa nggak perlu, ya, sholat saja kelas, karena kondisinya demikian. Makanya diusahakan kalau bisa sholat di tempat-tempat ya, di masjid-masjid ya yang memang aman tentunya. Di SPBU gitu rentannya, jadi campur. Adapun kalau masalah campur tidak masalah, ini yang terjadi kasus kalau kita berdua dengan perempuan itu, gitu loh. Asal kita tidak bersengaja sholat berjamaah dengan perempuan tersebut, ini khair, tidak masalah. Namun ya afdholiyah tentu kita tidak sholat seperti itu. Cuman insya Allah di masjid SPBU yang agak besar, biasa dia hanya campur saja, ada wanita, ada laki-laki banyak. Tidak masalah sholat kita di sana ya, tanpa kita mengganggu. Baik, yang lain? Baik, dari online dulu, betul. Kalau wangi dari pengharum pakaian bagaimana? Nah, seperti multu. Nah, kalau sebentar. Kalau pengharum pakaian bagi wanita, ini bagaimana hukumnya? Sama kalau harum itu harum yang menyengat seperti parfum. Karena apa bedanya pengharum baik dari pengharum molto atau yang lainnya? Ya, apa bedanya? Dia parfum, pengharum. Ya. Maka para wanita ini, para ummahat, para ibu-ibu rumah tangga,
memakai molto yang tujuannya kalau untuk sekedar melembutkan pakaian, ya pakailah yang tidak terlalu wangi, ya. Adapun kalau molto-molto yang menyengat atau sejenisnya, sejenis molto yang menyengat sebagai hal yang wangi ketika dipakai dan masih wangi baju tersebut oleh wanita tersebut, maka itu sama hukumnya dengan minyak wangi. Sama halnya para ulama, Syekh bin Baz diantaranya berfatwa tentang orang yang sedang ihram diharamkan pakai parfum. Nah, bagaimana dengan hukum pakai sabun yang wangi sehingga menjadi wangi badannya? Syekh bin Baz mengatakan tidak boleh pakai sabun yang wangi seperti itu. Tapi kalau sabun yang wangi tapi tidak sampai membekas, ya, wangi ya biasa, tidak terlalu menyengat, maka boleh karena dia bukan parfum. Namun kalau sudah wangi maka berubah dia, wanginya itu yang bermasalah, bukan terbuat dari sabun atau yang misalnya. Maka hanya molto sama. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal Ustaz. Nah. Nah, tapi bagaimana menyegerakan sholat bagi imam ketika imam ada hajat? Padahal mungkin di masjid belum banyak orang. Al-jawab masalah bolehnya boleh. Boleh karena ini kekuasaan imam. Imam itu berkuasa untuk sholat. Namun berarti imam meninggalkan keutamaan. Namun ketika keutamaan ditinggalkan karena ada hajat yang dia mungkin, tapi hajat-hajat yang memang betul-betul butuh dia untuk melakukan, maka insya Allah hal ini tidak masalah. Artinya tidak sampai terkena dia dosa dan yang semisalnya. Karena yang namanya sholat langsung pun boleh, ya. Dan masalah menunggu orang banyak, ini masalah kita mencari apa afdoliyah. Karena semakin banyak orang yang sholat, semakin baik sholat berjamaah tersebut. Bahkan antum harus memilih. Sholat berjamaah itu semakin banyak itu semakin azka dalam pahala, semakin baik dalam pahala. Antum memilih misalnya ini masjid jamaahnya berapa orang. Kalau sedikit boleh antum pilih mana yang paling banyak. Kecuali masjid yang dekat rumah antum nggak boleh milih. Mau sedikit mau banyak antum sholat di masjid yang dekat rumah antum. Tidak boleh antum sholat melewati masjid masjid rumah antum, sholat mencari masjid yang jauh. Tidak boleh. Walaupun masjid tetangga antum, masjid rumah antum ini ada bid'ahnya, tidak masalah, sabar. Sholat di masjid yang banyak bid'ahnya. Bacaannya mungkin jelek, nggak masalah. Salat di sana. Tidak boleh dilewati masjid kita itu. Itu masjid kita. Makanya antum masuk, ikut panitia, ikut supaya bisa, ya, memberi warna, ya, warna sunnah dalam masjid tersebut. Nah, wallahu alam. Cukup ya? Ya. Kenapa? Ya kalau cuma satu orang mudarat ya. Baik, ini hajat saja. Kalau tiap hari begitu ya tidak boleh bagi seorang imam. Tentu ya tunggu. Kalau ada hajat sekali-kali boleh, sedikit. Ya. Nanti yang terlambat gimana? Kok wis mari padahal sih biasanya sih salat sunnah ya. Mungkin imam ada hajat sudah salat terlambat berjamaah di masjid. Nah. Nah, taib ya tidak masalah ya, ikhwan, bersabar sampai akhirnya tunggu orang mendapatkan jamaah yang banyak, ya. Namun mungkin ketika mudarat, artinya di masjid ini sepi dalam mereka menghidupkan masjid, maka ini lain masalahnya. Namun yang tidak boleh itu begini, orang pilih-pilih masjid karena dianggap masjid yang jauh ini lebih enak, lebih nyaman, apalagi lebih sunnah, enggak. Tapi dalam hal misalnya memakmurkan masjid ini, masjid tidak ada yang memakmurkannya, maka tidak boleh. Jadi artinya silakan untuk berangkat ke masjid tersebut. Namun kalau masjid sudah banyak jamaahnya juga, ya 10 orang itu sudah tidak masalah. Ya. Artinya kalau cuma 1 orang baru kasihan. Jamaahnya cuma 1 orang, imam sama makmum sama muadzin. Ya hidupkanlah. Kalau ada 10 orang, alhamdulillah. Tidak perlu kita sengaja untuk datang ke Nur Sunnah. Ya. Ya tinggal bersabar Masjid Nur Sunnah. Kenapa bikin masjid jauh sekali dari di sawah gitu ya. Nah. Cukup ya, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Fadhal. Naam. Masalah perselisihan sholat subuh. Ketetapan pemerintah sama yang katanya harusnya sholat subuh itu mundur
20 menit. Toh, wallah alam, kalau masalah ini kita pertama penetapan sholat adalah ulil amri, pemerintah. Ya. Cuman ketika memang ilmiah cara penelitian bahwa ini terlalu cepat, maka untuk min babil ikhtiyat, untuk kehati-hatian ya boleh diakhirkan. Tapi secara umum ya penelitian yang sekarang menurut kalender Ummul Qura itu sudah benar. Fajar itu sudah terbit. Ya, dengan menurut perhitungan seperti perhitungan catatan dari kalender Ummul Qura yang biasa kita lakukan itu sudah. Maka insyaallah taala dalam hal ini ya kita hormati yang berpendapat demikian ya. Tapi kita berpegang atau di antara pendapat yang kuat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh ulil amri, itu yang muktabar untuk kita lakukan. Ya. Dan insyaallah apa yang dilakukan oleh, dan ini sudah dibahas di Saudi Arabia, di negara-negara Timur Tengah pun masalah ini, sehingga sampai pada titik kesimpulan bahwa jadwal yang mengatakan terlalu cepat itu tidak benar. Justru mengirim tim ahli pun itu sudah terbit fajar, sebagaimana jadwal-jadwal yang sudah beredar sekarang. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.